Ya, kali ini topik kita adalah bagaimana sumber pengumpulan, penyajian, dan uji data. Jadi, kalau kita lihat, pengumpulan data itu sangat penting dalam penelitian masyarakat dan sebagainya. Karena tanpa data, dibilang orang-orang sekarang itu adalah hoax. Nah, proses ini dianalogikan seperti memasak, di mana kualitas bahan ya menentukan hasil akhir. Jadi kalau bahannya sampah, akhirnya pun sampah juga. Katanya ya, bukan kata saya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sangat semua ditentukan. Nah, kemarin kita lihat ada ya, apa namanya itu, pertengkaran nggak salah di DPR mengenai Menteri Pertanian nggak salah ya kan. Anggota Dewan bilang data itu abal-abal. Jadi Menteri Pertaniannya marah. Nah, barangkali di Indonesia ini hanya ada satu yang milik negara yang nggak diakui sebagai sumber data, yaitu BPS ya, yaitu Badan Pusat Statistik. Nah, kalau kita tidak menemukannya di BPS, kita bisa langsung ke kementerian atau tempat yang membawahi kita data yang kita butuhkan. Kalau dia ke pertanian, ya itu tentulah Kementan. Jadi kalau kita nggak percaya lagi dengan data yang dikeluarkan, kemana lagi kita harus percaya? Nah, kalau tentang pertanian ya lebih lengkap di Kementerian Pertanian. Jadi kadang-kadang, nah pertanyaan juga, apakah data yang dikeluarkan mereka itu sudah pasti valid atau benar? Tidak juga, tetapi kalau dikatakan 100% tidak, namanya manusia pasti ada salah. Nggak ada data yang 100% pas, ya kan? Nah, dalam memperoleh data secara umum, ada tahapan, yaitu pertama tahapan persiapan. Nah, kedua tahapan pelaksanaan. Kalau persiapan tentunya tergantung tujuannya apa, metodenya bagaimana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, bagaimana membuat daftar pertanyaan. Yang paling penting lagi ini, memilih responden, terus lokasi, serta siapa yang melaksanakan. Nah, tahap pelaksanaan bisa lakukan dengan survei lapangan dan pengumpulan data sebelum diproses lebih lanjut. Nah, biasanya ada itu survei, tidak ada orang ngambil data langsung, tetapi harus dia survei dulu, ya biasa itu. Nah, sumber data, setiap data diperoleh dari yang namanya responden. Sedangkan kalau dia penelitian berupa pengamatan, ada observasi. Apa itu yang diamati? Bisa berupa benda, gerakan, atau suatu proses. Ya. Dan yang selanjutnya, kalau dia observasi, dia tentu butuh dokumentasi atau pencatatan. Sumber data bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang paling utama adalah manusia. Ya, kedua adalah lokasi atau tempat. Ketiga adalah dokumen. Nah,
kalau dia penelitian yang bersifat kuanti itu angka, bahwa sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Nah, ini data primer itu langsung, kalau sekunder berarti dari kata second, kedua, dari pihak kedua atau ketiga, dan seterusnya. Ini ya, bagaimana pengumpulan data, ada wawancara, angket, observasi, dan pemeriksaan. Wawancara. Nah, wawancara ini ada caranya sebenarnya. Bagaimana? Pertama, tentunya dalam wawancara, apa yang paling utama dilakukan kalau orang wawancara? Bedakan wawancara dengan memeriksa. Apa yang pertama kamu lakukan? Gimana? Supaya wawancara berjalan dengan lancar, pertama itu dilakukan ini nanti jadi PR kalian ya. Pertama, nyaman. Kalau sudah nyaman, orang akan bercerita. Ingat, kalian bukan polisi yang memeriksa, kalian ingin menggali sebanyak mungkin informasi. Informasi akan diperoleh kalau nyaman. Nyaman dalam pengertian tempatnya nyaman. Kedua, nyaman dalam hal berdiskusi atau bertanya. Jadi jangan bersifat memojokkan, jangan langsung ke pertanyaan. Yang utama ya pengalaman saya, bahasanya ini bukan bahasa buku, bahasa pengalaman. Nyaman akan membuat orang mau bercerita. Kalau tempatnya aja panas terik, kamu wawancarai dia terik matahari, dia nggak akan nyaman. Paling iya, oke, tidak. Nah, kedua, kita tentunya yang standar lah ya. Apa itu? Sopan. Nah, saya tetap sopan, nyaman itu akan sopan. Dan yang terakhir, yang paling utama itu apa? Penghargaan. Nah, apa itu penghargaan? Ucapkan terima kasih, atau kalau memang datanya sangat dibutuhkan dan memang ada dananya, beri sesuatu, kenang-kenangan atau hadiah yang tidak mesti mahal, bisa hanya gantungan kunci, bisa hanya mug, ya, bisa hanya yang ringan-ringan dan kecil dan gampang dibawa, supaya waktu selesai interviewnya, wawancaranya, kita kasih kan di penghargaan. Itu akan lebih, tapi memang tidak dianjurkan, tapi lebih enak kita, karena penghargaan itu tidak harus mahal, cukup gantungan kunci saja kalian kasihkan, itu lebih bagus. Pak, namanya kalian sudah, dia akan menjawab pertanyaanmu itu mengorbankan waktu. Pertanyaanmu setengah jam, wawancara kan habis waktu dia setengah jam. Makanya ya biasanya kalau saya seperti itu, kalau orang lain terserah. Nah, semuanya kan ini saat wawancaranya. Oke. Terus, nah, kalau dia bersifat angket, berbeda dengan wawancara, di sini angket itu hanya mengisi. Sering itu setuju, tidak setuju, atau dia bersifat informasi, berapa penghasilan per bulan, ya kan? Atau berapa biaya yang harus dihabiskan per bulan. Itu dia biasanya memilih. Terus canvasser yang diisi householder. Nah, ada yang observasi,
ada observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam kehidupan informan. Observasi tidak terstruktur, fleksibel tanpa pedoman khusus. Observasi kelompok dilakukan oleh tim peneliti. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin ada saya jelaskan, karya ilmiah itu tidak bisa hanya satu kali. Ya, biasanya kita amati berulang-ulang. Jadi sama kayak kuesioner yang kalian kirim. Nah, contohnya di penelitian kalian sudah menetapkan jumlah sampelnya 100. Nah, kalau kalian ambil 100 juga pas, itu pasti sulit nantinya. Kenapa? Di antara 100 jawaban kuesioner itu pasti ada yang salah. Jadi kalau salah macam mana? Nah, apakah diulang lagi? Tidak, makanya dilebihkan. Tidak ada yang sekali ambil sampel, dikasih kuesioner, itu pasti semua jawabannya betul. Ada nanti dia menjawab 2 pilihan. Padahal kita inginkan dia hanya 1. Ada yang terlewatkan, nggak dijawabnya. Makanya nanti sewaktu kalian mulai menulis skripsi untuk penelitian, sesudah dihitung dalam rumus penentuan sampelnya, tetap lebihkan. Ya, lebihkan saja. Nanti kan kalian amati itu hasil kuesioner, pasti ada yang salah. Nah, atau kurang pas, itu namanya biasa. Jadi harus diperiksa betul-betul. Setelah data didapat dari kuesioner, itu kan biasanya namanya prosesnya ada istilahnya tabulasi data. Ya udah kita periksa pertama itu kita lihat jawabannya ada nggak semua diisinya, atau ada nggak yang jawabannya yang salah. Nah, baru kita tabulasi. Ya, kita tabulasi itu sama seperti menghitung. Untuk nomor 1 ada berapa orang yang menjawab pilihan A. Ya. Untuk nomor 1 berapa orang yang menjawab pilihan B. Yang namanya kuesioner kan selalu pilihan. Jangan kamu bikin kuesioner untuk menjawab. Itu kuesioner lain, nggak boleh gitu. Langsung diberikan, orang langsung disuruh menjawab. Apakah berapa anakmu? Nah, itu salah itu. Jadi harus bunyinya berapa tanggungan dalam keluarga, harus ada pilihan 1, 2, 3, A1. Jadi orang cepat, nggak diharapkan orang menulis. Nah, dia hanya memilih pilihan-pilihan. Dari situ kita tabulasi, ya. Dari sini kita munculkanlah dia menjadi presentasi atau penyajian. Kita sajikan data itu. Kenapa ini? Iya. Kok hang nih? Nggak apa-apa. Ya. Kok nggak mau gerak? Oke. Nah, udah. Ada dalam bentuk trouble graphic diagram. Nah, kita contohkan supaya jangan hanya kita buka di sini ChatGPT. ChatGPT ini sangat berguna. Supaya kita jangan capek ngarang-ngarang lagi. Langsung aja. Nggak connect. Connect ya. Oke. Kita buka contohnya. Oke, kita tulis di sini. Rupanya interestnya lemot. Nah, sambil menunggu dia loading ya, kita lanjut saja. Data tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk
tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, ya, contohnya di sini. Jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan. Ada grafik juga, grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran. Ada diagram, diagram air, diagram Venn, diagram hierarki. Oke, kita coba dia contohkan, kita copy ini. Kok nggak mau? Kita buka aja ya dengan tethering aja supaya cepat. Oke, kita coba kita pastekan yang kita copy. Oke, nah kita bikin data ini, tolong dirubah menjadi gambar diagram. Nah, sudah lihat, supaya kita tahu apa tadi yang diagram alir. Nah, coba ya kita buat diagram alir. Kita lihat, kita kasih dia dulu mikir. Mungkin nggak bisa ya, karena terlalu sedikit datanya, cuman 6. Tapi, inilah contohnya ya kan. Nah, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Nah, ini. Nah, sekarang coba rubah menjadi diagram Venn. Kita coba ya. Nah, ini. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa diagram-diagram itu untuk mempermudah. Nah, ini dia. Ini jumlah diagram Venn-nya. Coba saya besarkan. Nah, ini dia. Inilah contohnya. Nah, sekarang kita coba dia menyuruh membuat satu lagi supaya kalian tahu, diagram hierarki. Kita lihat. Lihat gimana contoh gambar diagram hierarki. Ini lagi berpikir dia. Nah, sambil nunggu dia berpikir, kita coba lihat apa. Jadi nanti kalau ditanya, kalian tahu gambar itu gambar apa? Mana tahu nanti kalian bekerja di perusahaan itu ada gambar-gambar seperti itu. Jangan kau nggak tahu gitu. Nah, kita lihat. Nah, inilah dia gambar diagram hierarki, kita besarkan. Nah, ini dia. Seperti ini. Nah, coba kita escape. Kita suruh grafik lingkaran. Mana tahu masih ada yang belum tahu gambarnya kayak mana. Nah, kita lihat macam mana gambar grafik lingkaran. Kita tahu lah pasti ini ya kalau grafik lingkaran. Nah, ini. Nah, kita besarin. Nah, ini dia. Inilah proporsi jumlah mahasiswa, proporsi jumlah lulusan. Oke, jadi dengan adanya AI sangat mempermudah kita untuk
melihat yang nyatanya bagaimana. Jadi kalau kalian membaca buku pun nanti ada yang nggak pahami, buka AI, mau macam AI apapun terserah, suruh dia menggambarkannya supaya kalian tahu bentuknya. Jangan hanya membaca tapi nggak tahu gimana modelnya. Nah, kita lanjut lagi. Ini udah tadi ya. Baru ada data editing, data coding, data tabulasi, deskripsi. Nah, ini juga ya seperti yang tadi. Nah, jenis kelamin ini kadang-kadang ada salah. Terus tabulasi itu mengelompokkan seperti tadi, baru bisa dilakukan dengan SPSS, Microsoft Excel atau R. Nah, ini bisa ditampilkan dengan min, median, modus, standar deviasi, dan presentasi. Nah, coba supaya kita jangan hanya cakap-cakap. Coba, saya sedang meneliti pengaruh uang jajan dan sepeda motor terhadap semangat belajar mahasiswa di Medan. Sampelnya ada 100 orang mahasiswa. Tolong buatkan variabel uang jajan. Oh, bukan. Setiap variabel uang jajan, koma, sepeda motor, sepeda motor, dan semangat belajar. Setiap variabel masing-masing mempunyai indikator seperti berikut. 5 uang jajan, 5 sepeda motor, 4 terus semangat belajar, 7. Indikator diukur dengan menggunakan skala Likert. Oke. Pertama, tolong buatkan kuesionernya. Koma. Kedua, tolong buatkan hasil data dalam bentuk tabel dari kuesioner tersebut. Oke. Nah, kita buat langsung contohnya. Klik. Nah, contoh kuesioner. Inilah namanya skala Likert. 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ini namanya, ini ditemukan oleh Likert. Orang yang pertama menemukan skala ini. Nah, ini dia. Uang jajan saya cukup, indikatornya itu ada, tadi kan saya suruh dia uang jajan, indikatornya 5, sepeda motor 4, semangat belajar itu 7. Nah, kita lihat di sini. Uang jajan ada 5 dibuatnya. Uang jajan saya stabil setiap bulan. Berarti tidak setuju, sangat tidak setuju,
tidak setuju, setuju, apa tadi kata nomor 3? Cukup setuju. Nomor 4 dia setuju, ya. 5 dia adalah sangat setuju. Makanya dibuatnya kayak gini kode-kodenya. Kan gampang kan? Nah, ini untuk variabel uang jajan. Variabel sepeda motor, 4 indikatornya. Saya merasa lebih mandiri karena memiliki sepeda motor. Sepeda motor meningkatkan mobilitas saya dalam aktivitas akademik. Ya kan? Coba kalian lihat ini ya. Gampang kan sekarang, nggak kayak dulu kan? Kalau dulu capek kita nyusunnya ini. Baru variabel semangat belajar ada 7. Saya merasa termotivasi untuk belajar setiap hari. Saya selalu bersemangat dalam menyelesaikan tugas kuliah. Nah, dah. Oke, sekarang ini udah jadi kuesionernya. Nah, kita lihat hasil datanya. Tengok nih, UJ1 artinya uang jajan, UJ2 uang jajan, UJ3 uang jajan 3, 4 ada 5 indikator. Dia harus 100 responden. Nah, dia yang ditampilkannya hanya segini. Nah, kenapa? Bisa nggak dia kita suruh? Nah, ini dia udah jadi. SB semangat belajar ada 7 indikatornya. Ini. Nah, kalau dia nggak mau menampilkan, kita suruh. Tolong tampilkan. Untuk tampilkan tabel hasil kuesioner untuk 100 orang sampel. Kita lihat, biar dibuatnya gampang kan? Agak lama dia nih, karena dia harus mengarang untuk 100 orang. Nah, ini kan sampai 100. Ya, 100 orang di karangnya. Nah, ini tampilannya kan seperti ini kan, nggak nampak semua. Ini bisa kita download aja, download tabel. Dia jadi bentuk Excel. Kita buka di mana dia tabelnya. Nah, kita buka. Nah, jadilah, tada, udah tinggal buat skripsi. Kan? Nah, ini kan, jadi dia coba kita cek betul nggak 100, dimulai dari nomor 2. Oke, kita berarti harus ada 101. Nah, betul, ini paling bawah 101. Nah, ya, lihat tuh paling bawah 101, berarti sudah jadi sampel 100 orang responden mengisi kuesioner penelitianmu. Nah, udah paham? Tapi ini apakah ini bisa jadikan pegangan? Tidak. Namanya ini kan saya hanya mengasih contoh. Beginilah hasil nanti yang ditabulasi. Ya, ini tadi 100 orang ini menjawab ini. Nah, sekarang kembali lagi tadi. Nah, dari data ini kita bisa visualisasi. Nah, ya, jadi seperti itu, paham ya? Udah selesai ternyata, tinggal tugas. Ya, ini ada tugas praktek. Ini nanti kalian awas ya kalau kalian bikin ChatGPT. Oke, ini dikerjakan ya. Oke, matikan dulu.